kok saya lebih berpikir daripada lompat-lompat ke banyak hal, kita tetapkan dulu bahwa mereka di kurikulum darurat. Bagaimana menangani kehilangan-kehilangan proses pembelajaran, jangan kemudian mereka belajar pangkat, kali belum. Belajar pembagian, apa sih masalah utama dari kurikulum Merdeka? Itu saja, bahwa merdekanya orang bukan berarti bahwa dia berhak mengambil apapun. Standar dan rukunnya itu harus tetap ada. Monggo Prof. Ali Ramdhani. Ya, terima kasih. Saya tidak mencoba membahasnya satu persatu, tetapi saya membaca ada kekhawatiran implementasi dari kurikulum prototipe ini membawa disparitas. Saya sih lebih menekankan bahwa hari ini tadi Bu Ria ya, Lydia Hanifah Amalia itu menyampaikan bahwa perlukah standar. Jadi kita berharap tidak ada disparitas kecuali distingsi keunggulan dari masing-masing sekolah, madrasah, tetapi ada hal yang fundamental. Jadi kalau di madrasah misalnya yang lain boleh kemana-mana, tetapi hal yang paling prinsip 5-4 pelajaran mata agama itu mandatori. Kemudian literasi sains, literasi matematik, dan literasi numerik itu menjadi suatu hal yang utuh. Nah kemudian pertanyaan berikutnya yang lompat ke Bu Eliza, lalu bagaimana kurikulum yang baik? Saya kok melihat kurikulum yang baik adalah yang selalu yang update dan tentu saja harus selaras dengan relevan dengan masa depan, maka pergeserannya pada konten. Pada konten bukan pada nomenklatur ya, tapi pada konten bagaimana kemudian konten-konten dari proses pembelajaran itu menghadirkan anak-anak yang suatu saat mereka akan menjadi pelaku utama dalam peradaban, bukan sekedar penonton dari sebuah kemajuan. Nah, Kiai Mujib tentang beliau adalah orang yang selalu menekankan bahwa dalam rukun itu yang terakhir itu adalah tertib gitu ya. Tertib itu berarti awalnya dari niat, dari mana, apakah Sisdiknas dulu, roadmap dulu, dan perancangan kurikulum. Memang kalau dari sisi banyak hal, ketika kita melihat ketertiban, nampaknya memang kurikulum terakhir Pak. Ya mungkin kita harus menyelesaikan di roadmap atau di Sisdiknas atau apapun itu, silakan Ibu dan Bapak. Dan nampak itu lebih penting daripada kemudian kita menyusun sesuatu hal yang kerangka dasar secara filosofis itu sedikit lepas ya dari ini. Kemudian saya senang dengan bahasa Kiai Mujib ini tentang muktabar dan guer muktabar. Ya itulah yang kita pegang, karena pada hari ini ketika dibebaskan, kita khawatir ruang-ruang belajar kita itu dimasuki sebuah falsafah pola pendidikan yang guer muktabar. Bagaimana kemudian, dan ini melekat panjang. Saya membayangkan dari SD, dari MI, mereka dimasuki, dicekoki sebuah falsafah hidup yang jangan-jangan dalam tanda petik karena kebebasan itu salah memilih, itu menjadi berat. Maka standar menjadi penting. Kemudian hari ini memang nampaknya kita lebih fokus pada learning loss. Karena kalau ibarat pencernaan, siswa-siswa kita itu baru mengalami sebuah proses stres, sakit, dan mereka harus masuk ke dunia yang relatif baru dalam perspektif kekinian ya. Mereka itu masih pencernaannya masih, kalau makan perlu dikasih yang lunak-lunak. Kok saya lebih berpikir daripada lompat-lompat ke banyak hal, kita tetapkan dulu bahwa mereka di kurikulum darurat. Bagaimana menangani kehilangan-kehilangan proses pembelajaran, jangan kemudian mereka belajar pangkat, kali belum. Belajar pembagian, belajar 4 digit, belajar 3 digit belum. Kalau lompat-lompat itu menurut saya khawatir, kalau saya hari ini lebih memandang bagaimana kurikulum darurat menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang karena belajar pengalian tanpa belajar penjumlahan itu sakit dan orang akan frustasi. Dan mari kita ngeruntut lagi mereka yang kehilangan mana. Yang sepanjang yang saya tahu berdasarkan hasil inovasi dari hasil penelitian dari inovasi dari kita, dengan metode yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa anak-anak kita memang, siswa-siswa kita tidak seperti dalam pembelajaran normal. Ada yang hilang sampai 2 tahun proses pembelajaran, hilang betulan, belum betul-betul hilang. Jadi hari ini posisinya kelas 4, mereka kelas 4 itu naik ke kelas 3 tanpa ujian, tanpa sekolah. Ada yang kayak begitu kasusnya, dan mereka lost betul proses pembelajarannya. Ketika kita mengeluarkan banyak skema, misalnya guru kunjung, kemudian drive-thru, bahkan menggunakan LMS, ada di beberapa sekolah madrasah itu tidak efektif dan tidak dijalankan. Mereka naik kelas tanpa belajar, mereka naik kelas tanpa ujian. Kompetensinya tentu saja di kompetensi awal, itu pun kalau ingat.
Kalau enggak, lebih baik menyasar learning loss ini dibanding dengan mencoba merumuskan suatu hal yang tentu saya berpikir senang orang yang visioner. Dan hal yang sama ketika Kang Ferdi, ini senior saya, apa sih masalah utama dari kurikulum Merdeka? Itu saja, bahwa merdekanya orang bukan berarti bahwa dia berhak mengambil apapun. Standar dan rukunnya itu harus tetap ada. Sholat boleh 5 menit, boleh 50 menit, tetapi arkanul sholatnya ada, rukunnya ada. Dan proses kurikulum itu rukunnya harus dijaga sedemikian rupa. Dan saya melihat bahwa ruang keagamaan dan keberagaman ini nampaknya perlu memperoleh tempat yang kuat di kita. Kemudian yang berikutnya saya tidak komentar, ganti pemimpin, ganti kurikulum, karena saya bagian dari negara. Walaupun ini kesian. Kalau saya hari ini sebagai LP Mari, Pak, kalau kurikulum ya sudahlah, konten aja yang bergerak gitu ya, bergerak. Kita updatekan kurikulum dan modelnya kita jernihkan. Saya membayangkan Ibu dan Bapak kalau misalnya kita membebaskan dunia pendidikan dengan berbagai metodenya. Saya membayangkan ada sekolah yang menggunakan augmented reality, virtual reality, sementara di pojokan sana, di Pamengpeuk, di Garut, Desa Cibalong, itu menggunakan talk and chalk. Talk chalk. Iya, mungkin saya mau bilang ke Pak Perdi memang. Karena beliau daerah suka dengan Pamengpeuk. Hanya begitu, apakah kemudian akan menghasilkan keluaran yang berbeda? Saya pastikan beda. Saya pastikan beda, orang metodologinya berbeda kok. Oh ya, terima kasih, saya sepakat sebetulnya. Kalau misalnya si guru yang mengajar tidak diganti, artinya tidak di-upgrade kemampuannya, kesejahteraannya tidak ditingkatkan. Kemudian kurikulumnya itu dibuat yang baru. Kira-kira ada perubahan nggak? Yang ngajar itu juga, metode mengajar sama, kemudian kurikulum yang berbeda. Terima kasih. Orangnya sama, bayarannya sama, kontennya berbeda, ya pasti hasilnya beda. Ya hasil beda. Kalau masak itu begini, masaknya digoreng, tetapi bumbunya beda, ya beda hasilnya, karena kontennya beda. Ya harus di-upgrade lah. Satu hal yang menjadi catatan bagi kita semua, termasuk di LP Ma'arif, kita tuh menyandarkan satu filosofi tentang mandatori dari Rasulullah, kita sebagai insan pembelajar, yang kita punya kewajiban belajar sepanjang hayat. Jadi kami itu punya jargon bahwa orang yang terpelajar hanya pemilik masa lalu. Orang terpelajar hanya pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar yang menjadi akan pemilik masa depan. Jadi terus belajar itu menjadi bagian dari penciri utama dari guru kita, siswa kita, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik-baik saja, Bapak. Kami selalu berkoordinasi, dan kami membangun segala sesuatunya berdasarkan nilai-nilai persahabatan. Jadi saya dengan Pak Wikan, saya dengan Pak Jumeri, saya dengan Pak Nizam, itu hubungannya baik dan selalu berkoordinasi. Bahwa beda pendapat itu biasa. Biasa. Pendapatan tidak untuk dibicarakan di forum yang terhormat ini. Kayak begini, Pak, sederhana aja. Kami itu kemarin bingung ketika P3K. Kemendikbud kan kebagian 1 juta ya, 1.200.000 bahkan. Nah kami itu kebagian 30.000, Pak. Nah Kemendikbud diisi cuman 600 atau 700.000, saya nggak tahu. Saya bilang sobahnya aja kasih ke Kemenag. Jangan pernah dibilang dan dipikir Kemenag nggak mampu bayar. Kami mampu bayar, asal ada payung hukumnya. Tapi terakhir 33%, kami hanya 3%. Dan itu yang membuat saya nangis di ruangan ini, karena rasanya ada yang tidak proporsional. Rasanya ya. Dan itu perlu kita kaji bersama itu aja. Nah, tentang kurikulum ini apa enggak ngobrol apa gitu? Ngobrol, Pak. Ngobrol, cuman kalau ruang tertentu kan kita juga punya apa namanya, bridge ya, punya semacam jembatan. Kami hari ini lebih berfokus pada kurikulum darurat, Pak. Bagaimana kemudian mengurangi learning loss dan lain sebagainya. Dan kami pastikan, Pak, Kementerian Agama itu makmum yang baik untuk pendidikan. Ya, kalau pendidikan ya. Tapi makmumnya masbuk nggak, Pak? Urusan masbuk di rakaat kedua itu urusan lain, Pak. Kadang-kadang begitu memang, ditetepin dulu kemudian kita masbuk.
Kami itu makmum yang baik sepanjang penciri khas madrasah kami tidak diganggu. Jadi gini, kalau model pembelajaran prototipe ikut, asal yang agama yang 6 itu nggak boleh diganggu gitu aja. Itu kewenangan kami dan urusan kami gitu aja. Kalau yang lainnya kami ikut, semuanya ikut. Mau merdeka, oke kita merdeka. Mau apapun kita ikut, asal jangan ganggu yang 6. Jadi kami itu punya, misalnya madrasah kami. Madrasah itu sebetulnya kalau dari definisi itu sekolah yang berciri khas keagamaan. Yang lainnya sekolah. Yang lainnya bedanya itu satu aja, bahwa kami itu punya 5 pelajaran agama yang tidak diajarkan di sekolah. Ada Quran, hadis, dan lain sebagainya. Sehingga madrasah kami pulangnya lebih sore gitu aja. Dan insya Allah akhlaknya lebih baik. Begitu Kiai Mujib ya? Insya Allah. Baiklah, masih panjang, tapi tidak apa-apa, biar yang lain aja. Silakan.